adik-adik sekalian, selamat jumpa kembali di channel pembelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas tentang tata surya. Materi IPA kelas 7 semester 2 tentang tata surya. Oke. Sistem tata surya. Apa itu tata surya? Tata surya adalah benda-benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusat tata surya dan planet-planet, komet, meteorit, asteroid yang mengelilingi matahari. Planet yang dekat dengan matahari bergerak lebih cepat daripada planet-planet yang jauh dari matahari. Bidang edar planet-planet dalam mengelilingi matahari disebut bidang edar, dan bidang edar bumi dalam mengelilingi matahari disebut bidang ekliptika. Susunan tata surya terdiri atas matahari, planet dalam, planet luar, komet, meteorit, dan asteroid. Ini bagian-bagian matahari ya. Ini bagian luar. Ini bagian luar. Fotosfer. Ini bagian dalam. Oke, kita lanjutkan. Susunan tata surya. Matahari adalah bintang yang berupa bola gas panas dan bercahaya yang menjadi pusat sistem tata surya. Matahari memiliki 4 lapisan, yaitu inti matahari, fotosfer, kromosfer, dan korona. Inti matahari memiliki suhu 1,5 kali 10⁻⁷ derajat Celcius yang cukup untuk mempertahankan fusi termonuklir dan berfungsi sebagai sumber energi matahari. Energi dari inti diradiasikan ke lapisan luar matahari, kemudian sampai ke ruang angkasa. Wah, panasnya luar biasa, bukan? Oke, kita lanjutkan. Ini mataharinya ya. Ini corona itu bagian ini seperti mahkota. Bukan virus ya, bukan virus corona, tapi corona ini corona matahari. Oke. Fotosfer memiliki suhu 6000 Kelvin, ketebalannya 3000 km. Energi matahari radiasikan keluar dan terdeteksi sebagai sinar matahari di bumi. Di dalam fotosfer terdapat bintik matahari, yaitu daerah dengan medan magnet yang kuat, dingin, dan lebih gelap daripada wilayah sekitarnya. Ini ada yang hitam-hitam ini ya. Kromosfer memiliki suhu 4500 Kelvin, ketebalannya 2000 km. Kromosfer terlihat seperti gelang merah yang mengelilingi bulan pada ketika terjadi gerhana matahari total. Ini kalau pas ada gerhana matahari ini bisa tertutup oleh bulan, dan ini di luarnya ini corona kelihatan sekali ya. Ini namanya bagian kromosfer. Terlihat seperti gelang merah, ini gelang. Ini bentuknya. Korona, lapisan terluar matahari dengan suhu 1 juta Kelvin, panas sekali. Ketebalannya 700.000 km. Berwarna keabu-abuan yang dihasilkan dari ionisasi atom karena suhu sangat tinggi. Terlihat seperti mahkota dengan warna keabu-abuan yang mengelilingi bulan ketika terjadi gerhana matahari total. Ini kalau pas gerhana matahari itu bulannya ada di tengah dan mahkotanya kelihatan sekali. Sekarang apa itu tata surya? Tata surya adalah susunan matahari dan anggota tata surya yang mengitarinya. Anggota tata surya antara lain planet, asteroid, satelit, meteorit, komet.
Ini gambarnya ya. Ini apa ini yang ada ini? Ini komet ya, lintasannya berbeda sendiri, sangat elit. Sementara yang ini adalah planet-planet yang mengitari matahari. Kita lanjutkan. Kita membahas pertama planet. Planet adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Contohnya Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Merven, Bumar, Saur, Nep. Cara ngapalkannya ya. Yang paling tengah ini matahari, yang paling dekat dengan matahari namanya Merkurius, yang kedua Venus, yang ketiga Bumi, yang keempat Mars. Nah, ini sesudah Mars ada asteroid. Sesudah asteroid ada Jupiter. Sudah Jupiter, Saturnus, Uranus, terakhir Neptunus. Ini ada fosil, ini Pluto kalau zaman saya dulu termasuk planet ya, tapi sekarang enggak karena ini enggak jelas. Kita lanjutkan. Nah, ini asteroid tadi namanya ya. Yang tadi. Nah, ini yang ada ekornya namanya komet. Bentuk lintasannya sangat elit. Pengelompokan planet. Ini kalau bumi sebagai pembatas namanya planet inferior dan planet superior. Planet superior, ini planet inferior. Planet inferior, tapi bumi sebagai pembatas ya. Ini Merkurius dan Venus. Planet superior ya sesudah bumi. Mars, terus apa? Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itu yang planet superior. Kalau asteroid sebagai pembatas nanti planet dalam namanya Merkurius, Venus, Bumi, planet dalam. Planet luar ya yang di luar asteroid. Sesudah asteroid apa? Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Itu kalau asteroid sebagai pembatas planet dalam dan planet luar. Cukup jelas ya. Oke, kita lanjutkan. Ini planet luar, ini planet dalam. Tadi sudah saya sebutkan, ternyata di sini sebutkan lagi. Ini asteroid sebagai pembatasnya ya. Dikelompokkan sebagai planet dalam dan planet luar. Planet dalamnya dibatasi oleh asteroid. Planet dalam antara lain Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Ada 4 ya. Kemudian planet luarnya adalah ini apa saja? Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Ini 4 ya. Ingat, dibedakan pembatasnya. Kalau pembatasnya bumi ya inferior sama superior. Kalau pembatasnya asteroid ya planet dalam dan planet luar. Oke, cukup jelas ya. Kita lanjutkan. Berdasarkan ukuran, ini ternyata ada nanti berdasarkan ukuran dan komposisi penyusunnya, planet dikelompokkan menjadi planet terestrial dan Jovian. Planet terestrial yaitu planet yang memiliki ukuran dan komposisi yang hampir sama dengan bumi. Yang hampir sama dengan bumi itu apa saja ya? Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Ini termasuk terestrial yang ukurannya hampir sama dengan bumi. Yang berikutnya planet Jovian, yaitu planet yang memiliki ukuran sangat besar, komposisinya
hampir sama dengan planet Jupiter, yang termasuk planet Jovian antara lain Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ini berdasarkan komposisi ukuran dan penyusunnya. Planet Jovian yang 4 nih, planet celestial yang 3, yang 4 juga ya, 4 juga. Merkurius, Venus, Bumi, Mars ini termasuk terestrial, sementara yang Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus ini planet Jovian. Oke, kita lanjutkan. Hukum Kepler. Ini Kepler adalah seorang ahli yang menemukan hukum tata surya. Yang pertama, hukum ini menjelaskan tentang gerak planet ya. Yang pertama, garis edar planet, orbit lintasan yang dilalui planet mengitari matahari. Ini bentuknya seperti ini. Hukum pertama Kepler berbunyi, orbit planet berbentuk elips, di mana matahari terletak pada salah satu titik fokusnya. Di matahari di fokusnya nih ya. Kadang di sini, kadang di sini. Kita lihat kalau matahari seolah bergerak-gerak dari utara ke selatan. Kalau musim Desember itu musim hujan, itu matahari seolah di selatan. Kamu amati kalau pas pagi-pagi ke sekolah itu matahari ada di mana? Oh, di utara. Kalau di utara berarti musim kemarau, di selatan musim penghujan. Oke, kita lanjutkan. Hukum Kepler yang kedua. Hukum kedua Kepler tentang apa? Ini berbunyi, garis yang menghubungkan planet-planet ke matahari dalam waktu yang sama menempuh luasan yang sama. Garis yang menghubungkan planet ke matahari dalam waktu yang sama menempuh luasan yang sama. Jika waktu planet untuk berevolusi dari A, B sama dengan waktu planet untuk berevolusi dari C, D sama dengan waktu yang diperlukan untuk berevolusi dari E ke F. Nah, ini makanya luasnya sama antara A, MB dengan C, MD dan E, MF. Ini luasnya sama. Sehingga kecepatan revolusi planet dari A ke B lebih besar. Ini lebih cepatnya. Kecepatan revolusi C ke D ini lebih lambat dari A ke B dan lebih cepat dari EF. Nah, paling cepat ini yang paling cepat, ini yang paling lambat. Dari E ke F itu paling lambat. Berarti semakin dekat dengan matahari, kecepatan revolusi planet itu semakin besar. Semakin jauh dari matahari, kecepatan revolusi planet semakin lambat. Ini lambat, kalau ini cepat. Oke, kita lanjutkan. Hukum Kepler yang ketiga. Kuadrat revolusi planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet ke matahari. Ini jaraknya. Kalau dirumuskan, ini periode ya. Periode planet 1 kuadrat dibagi periode planet 2 kuadrat sama dengan jarak planet 1 pangkat 3 dibagi jarak planet 2 pangkat 3. Ini jarak ke matahari maksudnya ya. Ini kalau tulis ini seperti ini ya. Ini jarak planet 1, ini jarak planet 2. Nah, ini penjelasannya. T1 adalah periode revolusi planet 1. T2 adalah periode revolusi planet 2. D1 jarak rata-rata planet 1 ke matahari. D2 jarak rata-rata planet 2 ke matahari. Oke, cukup jelas ya ini rumusnya. T1 kuadrat dibagi T2 kuadrat sama dengan D1 pangkat 3 dibagi D2 pangkat 3. Ini rumusnya hukum Kepler yang ketiga. Sekarang gerak planet. Wow. Ini gerak planet mengelilingi matahari. Gerak planet dan semua anggota tata surya mengikuti hukum gravitasi universal. Apa ini? Jadi semuanya bergerak mengelilingi matahari.
MP itu massa planet, mm massa matahari, R jarak antara massa, F gaya tarik matahari pada planet. Ini selalu berputar terus, ini hukum alam ya. Hukum gravitasi universal. Planet bumi dan planet lainnya bergerak mengitari matahari karena pengaruh gaya gravitasi matahari. Sedangkan gerak satelit mengelilingi planet disebabkan ada gaya gravitasi planet pada satelit itu. Planet bergerak mengelilingi matahari karena matahari memiliki massa lebih besar dari planet. Sedangkan satelit mengelilingi planet karena planet memiliki massa lebih besar daripada satelit. Nah, ini hukumnya seperti itu. Hukum alam ya, luar biasa, kekuasaan Tuhan. Besar gaya tarik matahari pada planet adalah sebanding dengan besar massa masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara pusat massa masing-masing. Wah, ini kok bacanya semakin cepat. Ya, karena ini rumusnya ini. Yang penting ingat rumusnya aja ya. Kalau dibaca, kalian bisa baca sendiri. F itu gaya tarik, G M1 ini massa, R jarak masing-masing. Ini penjelasannya. Gaya tarik satuannya Newton, M1 massa matahari, M2 massa planet, R jarak rata-rata matahari, G konstanta gravitasi umum. Ini gravitasi umum ya. Nah, ini rumusnya. Oke, silakan bisa dicatat. Karena ini ada di YouTube, kalian bisa lihat sekali-sekali, mutar ulang bisa untuk menghafal. Sekarang periode revolusi. Wah, ini sangat menarik. Periode revolusi adalah waktu yang diperlukan planet mengelilingi matahari satu kali putaran. Ini revolusi ya. Sekarang ini bumi mengelilingi matahari. Posisinya itu selalu tetap. Kalau utara ya utara terus, kalau selatan ya selatan terus. Hanya berputar pada porosnya nanti ya. Ini porosnya ya. Ini gambarnya kurang bagus ya. Kutub utara ya tetap di utara, kutub selatan ya tetap di selatan. Sekarang yang pertama, ketika bumi berada di sini tanggal 21 Maret, maka belahan bumi utara musim semi, malam sama dengan siang waktunya ya. Kemudian belahan bumi selatan musim gugur, malam sama dengan siang waktunya sama. Sekarang sampai tanggal 21 Juni. 21 Juni sampai di sini. Belahan musim utara, nah nih, yang utara kan lebih panas ya, yang selatan lebih dingin. Maka yang utara awal musim panas, siang lebih lama daripada malam. Sedangkan yang belahan bumi selatan, yang selatan lebih dingin, awal musim dingin, malam lebih lama daripada siang. Sekarang sampai di sini. Pada tanggal 23 September sampai tanggal 23 September sampai 22 Desember ya. Belahan bumi selatan, ini yang selatan yang kena matahari nih. Awal musim semi, malam sama dengan siang waktunya. Belahan bumi utara, musim gugur, malam sama panjang dengan siang. Sekarang yang di sini, ketika kutub utara, ini kutub utaranya lebih dingin, kutub selatan yang lebih panas. Kutub selatan lebih condong ke matahari sehingga awal musim panas, siang lebih lama daripada malam. Sedangkan kutub utara, yang kutub utara di sini, bumi utara menjauhi matahari sehingga di sana terjadi awal musim dingin,
malam lebih panjang daripada siang. Ini dihafalkan nih ya. Ini akibat dari revolusi bumi. Akibat daripada revolusi bumi ada 4 ya. Terjadinya pergantian musim di bumi yang saya jelaskan tadi. Yang kedua, terjadinya rasi bintang yang berbeda tiap bulan. Rasi bintang itu apa? Ada rasi bintang Aquarius. Itu kalau kalian nampak bulan Aquarius bulan Februari ya, ini bulan rasi bintang saya. Bulan Aquarius itu munculnya pada bulan Februari. Kalian punya bintang sendiri-sendiri ya. Itu kamu lihat di angkasa. Berarti kalau kamu bulan apa, nah itu kamu lihat di angkasa kelihatan. Kalau saya rasi bintangnya bulan Aquarius, nanti akan muncul di bulan Februari. Yang ketiga, terjadi perbedaan namanya waktu siang dan malam. Nah ini ya. Kalau kutub utara pada bulan Desember itu lebih dinginnya lebih lama, sedangkan kutub selatan lebih lama panasnya. Ingat kalau kamu jalan keluar pagi, kalau bulan Desember itu matahari seolah-olah ada di selatan, dan pada bulan Juni matahari seolah-olah ada di utara. Nah itu ya. Kalau pada bulan Desember kita mengalami musim hujan. Kalau di kita nggak ada musim semi gugur dingin ya. Ini karena akibat revolusi bumi, terjadi pergantian musim, dan juga terjadinya waktu siang dan malam yang berbeda. Kalau pada kutub utara, kalau pada bulan Desember itu hampir 24 jam ya, 24 jam malam terus. Kalau yang selatan 24 jam siang terus. Wah, kok bisa ya? Itulah akibat daripada revolusi. Kalau pada bulan Juni, belahan bumi utara siang terus selama 24 jam. Pada malam hari yang di belahan bumi selatan malam terus selama hampir 24 jam. Kemudian yang keempat, terjadinya gerak semu tahunan matahari. Nah ini gerak semu tahunan tuh seolah-olah matahari ada di utara, ada di selatan. Ini gerak semu tahunan. Berikutnya kita lanjutkan. Periode rotasi adalah waktu yang diperlukan planet berputar pada sumbunya satu kali putaran. Ini namanya periode rotasi. Akibat rotasi ada 5 ini. Nomor 1, pergantian siang dan malam. Perbedaan waktu di bumi yang garis bujurnya berbeda. Ini yang kita di Indonesia ada 3 bujur ya. Indonesia bagian timur, Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian barat. Indonesia bagian timur lebih duluan kena sinar matahari, maka di sana lebih dahulu jamnya. Kalau di sana jam 5, di tempat kita jam berapa? Di tempat kita ya 2 jam sebelum, jam 3 ya. Indonesia tengah jam 4, bagian timur jam 5. Yang ketiga, gerak semu harian matahari. Matahari seolah-olah terbit dari timur. Yang keempat, bentuk bumi menggelembung pada khatulistiwa dan tepat pada kutub-kutubnya. Berarti pada kutubnya itu lebih tepat ya. Yang kelima, perubahan arah angin di khatulistiwa, angin pasat ya. Nah ini matahari yang mengenai bumi, bagian bumi yang terkena sinar matahari siang, yang tidak terkena ya malam. Nih data tentang planet-planet. Jumlah satelit bumi ada 1, Mars ada 2, Jupiter ada 63, banyak sekali ya. Saturnus ada 56, Uranus ada 27, Neptunus ada 13. Ini jaraknya
Ini revolusinya, kamu bisa amati sendiri, kamu pelajari sendiri. Masing-masing punya data sendiri, punya cerita sendiri. Oke, kita lanjutkan. Asteroid. Apa itu asteroid? Planet-planet kecil yang berada di antara apa tadi? Sudah saya sebutkan ya, di antara Mars dan orbit Jupiter. Asteroid itu banyak sekali. Ini yang terbesar yang bisa kita ditulis oleh para ahli demikian ya. Planet Ceres, planet ini asteroidnya. Ceres, Pallas, Vesta, Gaia, Davida, Interamnia. Ini yang diameternya besar-besar, yang kecil-kecil banyak sekali, bermiliar-miliar. Oke, kita lanjutkan. Ini fotonya. Ini foto asteroid yang jatuh di bumi. Fotonya. Sekarang satelit. Apa itu satelit? Satelit dibedakan jadi dua ya. Ada yang alami dan ada yang buatan. Satelit itu apa toh? Satelit adalah benda langit yang mengorbit planet, jadi mengiringi planet, dan mengiringi planet di dalam mengorbit matahari. Nah, ada dua gerakan dia ya, ada tiga malah ya, ada tiga gerakan: rotasi, terus revolusi mengelilingi planet, sama evolusi mengelilingi bumi. Sekarang satelit alam. Nah, bumi mengelilingi satelit alami, namanya bulan. Ini bulan sambil berputar mengelilingi bumi juga berputar mengelilingi matahari. M itu matahari, ini yang biru ini bumi ya kalau kita. Kalau planet yang lain ada ya. Kemudian satelit. Sekarang satelit buatan. Apa itu satelit buatan? Ini apa sih ini? Ini gambar satelit buatan manusia. Ada satelit Palapa dan sejenisnya. Kita aja punya satelit Palapa udah berapa generasi. Ini gunanya untuk komunikasi. Kok bisa cemandal di angkasa? Gimana nih kerjanya? Ini karena pengaruh gravitasi bumi, tapi tidak bisa jatuh. Karena udah terpaut jarak dengan bumi, tapi masih ada kaitan gravitasi. Jadi mau jatuh tidak bisa, dan akhirnya mengitari bumi, sama seperti bulan. Oke, periode rotasi bulan. Bulan di dalam berevolusi, bidang orbit bulan membentuk sudut 5 derajat terhadap bidang edar bumi atau ekliptika. Ini sudutnya ya, ada sudutnya 5 derajat. Bulan melakukan 3 gerakan sekaligus. Oh, tadi sudah saya ceritakan tentang di bahas lagi di sini. Bulan berputar mengelilingi bumi, namanya revolusi mengelilingi bumi. Bulan berputar pada porosnya, namanya rotasi bulan. Bulan bersama bumi mengitari matahari, berevolusi ya. Ada 3 gerakan sekaligus ya. Bidang edar bulan dan bidang edar bumi yang membentuk sudut 5 derajat menyebabkan terjadinya gerhana bulan maupun gerhana matahari. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini fase bulan. Ketika bulan berada di sini, bulan seperti ini ya, yang kena sinar yang kelihatan dari bumi. Ketika bulan ada di seperempat, kuartil awal, yang kelihatan separuh. Nah, ketika di bulan 3/4, nah yang kelihatan 3/4. Ketika berada di posisi lurus, ini bulan purnama. Ini bulan ke-3/4, ya bentuknya seperti ini 3/4. Ini kuartil akhir separuh, dan ini bulan sabit akhir, ya bentuknya seperti ini. Oke, cukup jelas ya.
Jadi yang kita lihat bulan kok kadang separuh, kadang seperempat, ini karena yang kelihatan dari kita itu yang kena sinar matahari, sedang yang gelap tidak kita lihat. Kita lanjutkan gerhana bulan. Nah, ini kamu lihat perputaran bulan mengitari bumi. Ketika bulan mengitari bumi, posisinya matahari, bulan, bumi terletak pada garis lurus. Matahari, bumi, bulan terletak pada garis lurus, terjadi gerhana bulan. Cukup jelas ya. Nah, gerhana bulan penuh ini ketika bulan berada di umbra. Umbra ini bayang-bayang gelap ya. Kalau penumbra ini bayang-bayang kabur. Nah, di sini terjadi gerhana bulan total. Cukup jelas ya. Saya ulangi, gerhana bulan terjadi ketika matahari, bumi, bulan terletak pada satu garis lurus. Sekarang gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika matahari, bulan, bumi terletak pada satu garis lurus, sehingga menyebabkan matahari tertutup oleh bulan. Nah, ini ada bayang-bayang gelap nih. Yang gelap tadi terjadi gerhana matahari total. Sementara yang di luar nih gerhana matahari tidak total. Kita lihat lagi perputarannya. Ketika matahari tertutup bulan, nah ini ya. Nah, ini yang gelap ini gerhana matahari total. Orang yang ada di sini tidak bisa melihat matahari secara penuh. Sedang yang di luar ini ya gerhana tapi tidak gelap penuh. Gerhana matahari terjadi ketika posisi matahari, bulan, bumi segaris atau sebidang ini ya. Cukup jelas ya, kita lanjutkan. Nah, pasang surut air laut. Ini akibat dari posisi bulan, matahari, bumi. Ketika matahari, bumi, bulan terletak pada satu garis lurus, ini terjadi pasang purnama atau pasang perbani. Demikian juga terjadi ketika matahari, bulan, bumi terletak pada satu garis lurus. Ini juga terjadi pasang purnama atau pasang perbani. Pasang perbani ya, pasang purnama itu yang terjadi ketika ya bulan purnama berarti. Nah, kalau pasang nep atau pasang ini surut ya, ini terjadi di sini. Kamu berada di posisi di sini. Kalau kamu berdiri di sini, kalau kamu berdirinya di lurus ya berarti mengalami pasang naik, pasang purnama. Oke, cukup jelas. Sekarang meteor. Apa itu meteor? Meteor adalah batuan meteorit yang masuk ke atmosfer bumi dan menghasilkan jejak cahaya. Jadi benda-benda langit itu setiap hari berjatuhan ya, cuma tidak semua jatuh sampai di bumi. Kenapa? Karena sebelum masuk sampai di bumi sudah terbakar oleh atmosfer. Meteor juga dinamakan bintang beralih. Kalau orang bilang mengatakan bintang jatuh, itu bintang beralih, bintang jatuh. Ini setiap detik ada ya, setiap detik jatuh, tapi tidak sampai di bumi ya. Ada juga 1-2 yang sampai karena tidak sempat terbakar. Sekarang komet.
Apa itu komet? Komet adalah benda langit yang mengorbit matahari dengan lintasan yang sangat lonjong, sangat elit. Komet juga dikenal dengan nama bintang berekor. Ekor komet selalu menjauhi matahari. Ini mataharinya ya. Ekornya selalu menjauhi matahari. Ini mengitarinya jangkanya lama. Komet Halley itu komet Halley ya. Saya pernah melihat komet Halley tahun berapa, saya lupa, 86 mungkin. Itu 76 tahun sekali, berarti kalau saya tidak pernah melihat kemungkinan tidak akan bisa melihat lagi. Karena 76 tahun lagi mungkin sudah tidak ada gitu ya. Ini gambarnya komet, ekornya ya. Bagian dari komet ada inti, ini intinya yang di tengah ini, koma di luar, awan, terus hidrogen dan ekor. Luar biasa, ini benda langit ya. Ada yang pernah lihat komet belum? Komet ini jangka edarnya lama, yang tidak seperti ya planet-planet yang lain bisa dilihat berapa tahun sekali. Kalau ini bahkan kamu bisa melihat bintang fajar ya. Bintang fajar itu Mars ya, saya lupa ya, bintang fajar itu bintang apa itu sebetulnya, planet coba. Oke, cukup sekian dulu dari saya. Semoga menambah wawasan pengetahuan kalian. Sampai di sini dulu, sampai jumpa. Terima kasih. Semoga sukses selalu. Terima kasih.